Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasa ya pagi hari ini di musim yang mungkin tidak menentu. Tetapi itu terserah Tuhan, mau panas, mau hujan, mau apapun. Kalau Tuhan sudah berkehendak, kita manusia bisa berbuat apa? Kita hanya mau ikut maunya Tuhan, amin. Pagi hari ini kita bisa hadir di sini, berkumpul saat ini. Biarlah bukan menjadi satu kebiasaan atau hanya sebagai rutinitas saja kita datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah pagi ini menjadikan hidup kita semakin bertumbuh, semakin lebih baik lagi, bertumbuh lagi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh hadir di sini, boleh ada di sini semua karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, bisa menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Tidak bisa, karena kebaikannya luar biasa dalam hidup kita. Saat pagi hari ini kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan, menaikkan pujian kita kepada Tuhan, karena seminggu ini atau sebulan ini atau di pertengahan bulan ini kasih Tuhan itu senantiasa menyertai hidup kita. Haleluya. Dengan apa kita membalas kasih Tuhan? Dengan hidup kita, hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang takut kepada Tuhan. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang setia. Katakan, dengan apa aku membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa aku membalas cinta-Mu? Dengan apa aku membalas Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena terlalu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa? Oh Yesusku, katakan dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Biar kami selalu mengucap syukur Tuhan, karena kebaikan Tuhan selalu melimpah dalam hidup kami. Tuhan yang setia, haleluya. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, amin, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia,
segala kebaikan-Mu, segala anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, rasa syukur itu adalah rasa berterima kasih. Apapun yang diberikan dalam hidup kita, apapun kondisi kita, kita selalu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tidak ada bersungut-sungut, tidak ada marah-marah. Tapi kita tetap berterima kasih. Karena Dialah Allah yang setia, Allah yang selalu menopang hidup kita. Dia layak kita sembah, Dia layak kita puji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Amin. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Kemuliaan hanya bagi. Lebih lagi katakan, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi ini Tuhan kami boleh bersyukur karena Tuhan Engkau masih izinkan kami untuk datang beribadah. Engkau masih izinkan kami untuk memuji dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan pada pagi ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk belajar dan belajar Tuhan. Menikmati berkat-Mu yang luar biasa ini melalui ibadah pagi ini. Berikan kepada kami Tuhan hati yang kudus, hati yang suci Tuhan. Sehingga Tuhan sepulangnya dari tempat ini Tuhan, kami bisa merasakan berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni Tuhan atas segala dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Yesus kita. Kasih salam kanan kiri, katakan kita istimewa di hadapan Tuhan. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagi kita. Ajaib, sungguh ajaib
Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Katakan setiap hari, setiap hari. Amin. Berkat yang melimpah. Haleluya. Hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, namanya. Bapak Saudara, lagu ini indah sekali. Setiap hari kita menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidup kita selalu diberkati Tuhan. Amin. Amin. Dialah Allah yang ajaib bagi hidup kita. Setiap hariku berkat yang melimpah. Amin. Hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya. Sekali lagi katakan, setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, segala hormat. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan
Syukur. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Allah yang Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Segala kemuliaan bagi Yesus kita. Silakan duduk Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau beri persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Tak terbatas untuk caranya Tuhan menolong hidup kita. Dia Allah yang selalu berkuasa, yang menciptakan hidup kita. Haleluya. Persembahan boleh dijalankan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan, di setiap langkah hidupku. Tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Saudara membesar untuk bangkit berdiri. Ku kagumi caramu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa, tak terduga, tak terduga caramu. Kau yang selalu ku andalkan Tuhan. Di setiap langkah hidupku. Tak terbatas
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jalan Tuhan itu tak terduga. Tidak seperti apa yang kita kira. Dia Allah yang tak terbatas dalam hidup kita. Karena dialah sang pencipta hidup kita. Ada jalan-jalan yang mungkin saat ini tidak kita pikirkan. Mungkin saat ini kita berjalan di jalan yang buntu. Lihatlah, kita masih punya Tuhan yang punya 1000 jalan untuk hidup kita. Dialah yang tak terbatas. Dialah yang tak terbatas kuasanya. Dialah yang tak terbatas kasihnya. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan, di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih, tak terduga jalan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau Terima kasih Tuhan. Seperti puji-pujian ini Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga kasih-Mu Tuhan kepada kami. Segala musim apapun yang kami lalui, Tuhan selalu ada buat kami. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan Yesus. Tuhan memberi kesehatan jasmani kepada kami, sehingga kami bisa bersama-sama beribadah di tempat-Mu ini Tuhan. Pak, kami mengucap syukur untuk kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan, selama sepanjang seminggu ini. Tuntunan-Mu, penyertaan-Mu selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersatu hati menyerahkan setiap persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati setiap rumah tangga mereka. Berkati setiap pekerjaan, usaha, dagang, apapun yang mereka lakukan untuk mencari nafkah. Tuhan akan selalu dibuat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji-Mu, membesarkan nama-Mu, meninggikan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu, biarlah firman-Mu ini Tuhan, benar-benar firman yang keluar dari hati Tuhan untuk setiap kami
telinga kami yang mendengar pada pagi ini. Ajar kami untuk selalu seperti Maria Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya firman pagi ini tidak akan sia-sia. Kami percaya melalui firman-Mu kami diingatkan. Kami akan selalu Tuhan mengerti bahwa firman-Mu itu berdampak bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan Tuhan juga akan memberkati setiap kami sidang jemaat yang pagi ini datang di rumah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Hari ini gimana kabarnya? Sehat semuanya? Oh, belum semangat. Seperti Mas Uji, bangun pagi langsung pelayanan ya. WL tidak usah khawatir. Ya puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Sehat Bapak Ibu Saudara? Amin, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan ya. Kalau tadi Ibu Mega katakan, kita tidak tahu ini musim apa ya. Sudah kemarau tapi kok tiap hari hujan, hujannya deras banget ya kemarin itu. Nah, Tuhan itu tidak mengenal musim Bapak Ibu Saudara. Musim apapun Tuhan itu tahu. Musim apapun Tuhan ada. Dan Tuhan akan selalu memberkati kita. Mari kita masuk firman Tuhan. Kita mau fokus sama firman Tuhan ya. Kita mau belajar bagaimana takut akan Tuhan. Seperti apa? Takut akan Tuhan. Apa yang dilakukan kita? Ya. Bapak Ibu Saudara, tema untuk bulan ini yaitu takut akan Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia, kadang kita itu tahu ya, enggak tahu, bukan kadang ya, mesti tahu bahwa manusia itu secara jasmani karena kita masih di mana ya, hidup di dunia, kita mesti ada rasa takut, itu mesti ada. Nah, saya melihat ada survei Bapak Ibu Saudara. Survei ini adalah ketakutan manusia. Ya. Manusia yang pertama itu kematian, takut akan kematian. Semua orang yang hidup di dunia ini 90% itu takut mati. Nah, Bapak, Ibu dan saya itu termasuk yang 90% ini atau yang 10%. Ya. Semua orang takut mati, Bapak Ibu Saudara. Kepengennya apa? Hidup terus di dunia ini kepengennya sehat. Kalau sehat itu memang harus nomor satu, kita harus sehat. Ya. Tapi kalau kematian itu sudah menjadi rencana Tuhan. Semua orang tidak bisa, contohnya gini, kematian itu tidak ada obatnya. Kalau sakit ada obatnya, diobati mari. Mati itu tidak ada obatnya, mati diobati bangkit itu tidak ada. Mati tetap mati. Karena itu sudah rencana Tuhan. Dan banyak sekali ya 90% itu takut mati. Kita anak-anak Tuhan termasuk yang mana? 90 atau 10%. Ya. Yang kedua,
ketinggian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang mempunyai ketakutan yang berlebihan kepada ketinggian, itu otomatis dia kalau naik gunung ataupun naik gedung yang bertingkat, yang tinggi pasti takut. Naik lift takut. Itu fobia, ya. Ketakutan yang berlebihan, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu 75%. Nah, ada yang takut gelap, 70%. Takut gelap. Bapak Ibu Saudara, saya kalau ogelangan, kalau mati lampu waktu tidur, begitu ogelangan, itu otomatis kok langsung kayak gelagapan itu loh Bapak Ibu. Ya, langsung melek, langsung tahu. Terus kayak enggak iso napas itu. Nah, itu kegelapan, gelap ya. Banyak orang yang takut gelap. Banyak orang yang kalau lewat di tempat yang gelap pasti takut. Karena apa? Karena takut nanti ada hantu, takut ada apa yang mistis-mistis gitu. Itu juga fobia ya Bapak Ibu Saudara. Nah, selanjutnya takut masa depan. Masa depan kita Bapak Ibu Saudara sudah diatur oleh Tuhan. Tetapi seringkali kita sebagai manusia tetap takut. Tapi ada Bapak Ibu Saudara, ada tipe orang yang gini. Pokoknya yang penting dino iki aku iso. Mbok sok ben piye sing penting dino iki aku iso mangan, iso urip, iso bertahan. Ada orang yang seperti itu. Ya. Tapi ada orang yang takut akan masa depannya, terlalu memikirkan masa depannya, itu bagus. Dia bekerja keras, dia nabung. Ya. Karena apa? Mikir, sok ben itu lebih sulit, hidup itu lebih sulit lagi. Dia takut akan masa depannya. Yang selanjutnya, 60% takut pada orang tua, anak muda yang di sini. Kebanyakan kalau sudah gede, itu enggak takut sama orang tua. Wani mbek wong tua. Berani jawab, kalau dimarahi berani jawab, berani alasan ya. Itu kebanyakan begitu Bapak Ibu Saudara. Lebih banyak orang yang enggak takut sama orang tua. Tetapi di sini ya 60% ada anak-anak yang takut sama orang tua. Ya. Terus 50% jodoh. Nah, Bapak Ibu Saudara, jodoh itu di tangan Tuhan. Umur berapapun kita kalau memang sudah jodohnya, ketemu jodohnya, ya kita akan berjodoh. Ya, seperti Luna Maya sama Maxim, Bapak Ibu kalau ngikuti ya, Luna Maya umur 40 lebih, dia baru ketemu jodohnya. Ya. Sekelas dia, aktris tipe A ya, dia itu bisa cari siapapun. Ya, cantik, pintar, kaya. Tapi memang kalau belum jodoh, ya, belum. Tetapi seringkali banyak sekali orang yang takut dengan jodoh. Piye ya, itu 50% Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari survei ini di manakah kita? Ketakutan manusia itu ketakutan yang koyok bayang-bayangi terus, koyok di pikiran kita terus gitu loh Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada kalau seorang siswa itu takut sama guru matematika, contoh ya, karena killer gitu ya. Wah, sesuk matematika, piye, dia semalam itu udah pusing karena bakalan ketemu dengan guru matematika. Ada rasa takut, ya. Ada ketakutan, terbayang-bayang terus. Itu ketakutan yang manusia rasakan. Nah,
Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar takut akan Tuhan itu seperti apa. Takut akan Tuhan menjadi dasar bagi kita untuk mengasihi Dia, untuk melayani Dia, dan untuk mengikuti Dia. Beda. Rasa takut kita kepada Tuhan itu menyebabkan kita itu ingin lebih dekat lagi sama Tuhan. Beda dengan ketakutan yang duniawi ini. Ketakutan yang duniawi ini kita pengennya menjauh dari hal yang kita takuti. Tetapi kalau kita takut kepada Tuhan, pengennya kita itu dekat kepada Tuhan. Untuk bisa apa? Untuk bisa lebih lagi mengasihi Tuhan. Untuk bisa lagi lebih melayani Tuhan dan mengikut Tuhan. Itu yang penting Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketakutan kita kepada Tuhan, takut akan Tuhan, itu membuat kita akan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ya. Bukan kita membuat jarak dengan Tuhan karena aku takut sama Tuhan, menjauh dari Tuhan. Bukan. Tapi takut akan Tuhan di sini akan membuat kita lebih dekat. Kita akan lebih mengasihi lebih lagi. Pelayanan kita akan kita perluas lagi pelayanan kita. Bahkan dimanapun kita berada, kita akan mengikut Tuhan. Itu takut akan Tuhan yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara, kita akan buka di dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13. Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai ke 13. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri, biar enggak ngantuk ya. Yuk, jawil kanan kirinya bilang, ayo ojo ngantuk. Hapsari, Ibu dijawil sih, biar enggak ngantuk. Ya, yo. Sekarang kita akan baca bersama-sama yang keras, yang banter ya Bapak Ibu. Yo, Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13. 2, 3. Maka sekarang apakah yang dimintakan daripadamu? Hidup menurut dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Kita sama-sama katakan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, di dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13 ini, ya, firman Tuhan ini untuk bangsa Israel. Pada waktu itu, ya, bangsa Israel, kita tahu bangsa yang dikasihi oleh Allah, bangsa yang disayang oleh Allah. Ya, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang besar. Ya. Perjalanan bangsa Israel untuk bisa ke tanah perjanjian itu penuh dengan liku-liku. Bapak, Ibu, Saudara dan saya tahu kisahnya. Nah, apa yang diinginkan Allah untuk bangsa Israel lakukan? Tidak banyak. Oh, kalau selama ini Allah sudah memimpin dia berputar-putar di padang gurun. Ya. Apakah bangsa Israel harus mempersembahkan semuanya yang terbaik untuk Allah? Tidak. Di dalam Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12 itu dikatakan, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Artinya gini, hai bangsa Israel, Allah itu minta apa toh? Apa yang diinginkan Allahmu? Dan dikatakan di sini, takut akan Tuhan Allahmu.
Tuhan Allahmu, cuma itu saja. Dengan takut akan Allah, dengan takut akan Tuhan, bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, keluar dari tanah perbudakan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu juga tahu kisahnya. Pada waktu bangsa Israel dikejar, ya, sampai di Laut Tiberia itu. Pada waktu itu, namanya laut, kita bisa bayangkan Bapak Ibu, di saat kepepet itu. Karena Allah sudah menginginkan bangsa Israel takut akan Allah, mujizat terjadi. Ya. Laut itu bisa terbelah. Apapun yang dihadapi oleh bangsa Israel ini, cuma satu permintaan dari Tuhan Allah mereka, yaitu takut akan Tuhan Allahmu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-12 ini, takut akan Tuhan Allahmu. Itu melingkupi hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Apapun yang jalan Allah tunjukkan, kita ikut. Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ikut jalannya orang lain, perintah dari orang lain, kita tidak akan selamat. Bangsa Israel pun tidak akan bisa keluar dari tanah perbudakan. Ya. Mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Ini yang Tuhan mau. Nah, ini bukan untuk bangsa Israel saja, Ulangan pasal 10 ayat 12 ini. Tapi buat kita, buat saya, buat Bapak Ibu Saudara. Kita mau takut akan Tuhan. Menurut segala jalan-jalannya Tuhan. Mengasihi Dia, beribadah dengan segenap hati dan jiwa kita. Kalau selama ini Bapak Ibu Saudara masih mempunyai anggapan, oh besok Minggu ibadah. Aku datang pagi, aku biasa datang pagi, aku datang pagi weh. Itu seperti rutinitas kita. Jangan anggap seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan anggap, oh sok Minggu ibadah. Jadi kayak apa ya? Ya kayak rutinitas. Oh Sabtu yud. Oh Minggu aku ngaterke anakku blessing kit. Ya. Allah mau kita beribadah itu dengan segenap hati dan jiwa kita. Artinya apa? Persiapkan diri kita untuk kita ibadah hari Minggu. Berdoa kepada Tuhan. Doakan ibadah pagi, doakan ibadah sore. Prepare, ya Bapak Ibu Saudara. Berarti kalau prepare gini, contoh, oh minggu kedua aku piknik, jauh-jauh hari kita udah tahu, minggu kedua umpamanya tanggal 11 Mei aku piknik, oh 11 Mei itu minggu aku ibadah, aku enggak usah ikut piknik weh. Apa aku ibadahku pagi ya? Aku ibadahku pagi saja, aku bisa ibadah dan aku bisa piknik. Itu prepare, dipersiapkan Bapak Ibu Saudara. Bukan, aku mau piknik kok, aku rame ibadah besok minggu buri kan bisa. Ingat Bapak Ibu, lihat firman Tuhan katakan di ayat 12 ya. Beribadahlah dengan segenap hati dan jiwa. Persiapkan diri kita. Berdoa untuk ibadah, untuk gereja kita. Ya. Jangan asal-asalan rutinitas kita untuk datang kepada Tuhan. Tapi sungguh-sungguh. Ya. Bapak Ibu Saudara.
Kalau kita berpegang pada perintah dan ketetapan Allah, ya, yang kusampaikan ini pada hari ini, maka Tuhan akan memberikan apa? Kebaikan kepada kita. Supaya baik keadaanmu. Itu yang Tuhan inginkan. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar kepada bangsa Israel. Di dalam menghadapi apapun, kita tetap takut kepada Tuhan. Karena dengan takut kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kebaikan dalam segala keadaan kita. Itu janji yang Tuhan berikan kepada kita. Itu ada di dalam firman Tuhan. Ya. Kalau kita tahu bangsa Israel itu tidak nurut sama Allah. Walaupun bangsa Israel dipimpin oleh Musa, Nabi Musa. Sebagian besar bangsa Israel itu banyak yang grundel Bapak Ibu Saudara. Sebagian besar bangsa Israel itu banyak yang tidak nurut sama pimpinan mereka. Tetapi karena kuasa Allah, dibentuklah hati bangsa Israel ini. Setiap orang diproses bagaimanapun mereka di dalam tanah perbudakan ini. Untuk mencapai tanah yang sudah dijanjikan. Luar biasa. Dan mereka bisa. Dan mereka taat kepada perintah Allah. Ya. Bapak Ibu Saudara, pengenalan pribadi atas Tuhanlah yang bisa membuat kita takut akan Tuhan. Kalau kita tidak mengenal, berarti kita tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Ini benar. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Ya. Seberapa besar tingkat pengenalan kita kepada Tuhan, itu bisa menggambarkan seberapa besar tingkat ketakutan kita kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, begini. Kita sebagai warga negara Indonesia, bangsa Indonesia. Pada waktu Bapak Prabowo, presiden kita, itu menjabat sebelum menjadi presiden, dia adalah TNI, ya, Kopassus, orang nomor 1. Kita ini takut karena apa? Takut karena dia berpangkat, dia punya pengaruh. Dia punya power. Beda ketakutan yang seperti ini dengan pada waktu Bapak Prabowo menjadi presiden. Kita hormat, kita segen. Ya. Beda. Ketakutan kita kepada Bapak Prabowo pribadinya beda. Pada waktu dia menjabat zaman dulu, pada waktu jadi Kopassus. Ya. Dan sekarang setelah menjadi presiden. Ada rasa hormat, ada rasa segan. Ya. Segan itu bukan takut Bapak Ibu Saudara. Segan itu rasa hormat yang tertinggi itu loh. Jadi rasanya piye ya, menghormati gitu. Nah seperti inilah Bapak Ibu Saudara. Ketakutan kita, rasa takut kita kepada Tuhan, takut akan Tuhan itu rasa hormat dan segan kita kepada Tuhan. Nah, dengan hormat dan segan ini kita dekat kepada Tuhan. Tapi kalau ketakutan kita seperti ketakutan manusia, Bapak Ibu Saudara, kita akan menjauh. Seperti saya tadi katakan. Ya. Pengenalan pribadi atas Tuhanlah yang bisa membuat kita takut akan Tuhan. Seberapa besar pengenalan kita kepada Tuhan? Bulan lalu kita mengenal pribadi dan karakter dan kuasanya ya. Bapak Ibu Saudara, seberapa besar pengenalan kita
kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau mengenal Tuhan lebih dalam, baca Alkitab. Baca Alkitab. Ya. Bapak Ibu, Alkitab ini bukan hanya tulisan saja, tapi ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ya. Mari baca Alkitab supaya kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya. Bapak Ibu Saudara, makna takut akan Tuhan. Ya. Seperti tadi di dalam survei tadi, ketakutan kita itu bukan takut kepada Tuhan, itu bukan karena aku kok yen ra takut sama Tuhan, aku kok mati mesti mlebu neraka lho. Ya. Aku yang ndak takut sama Tuhan, aku nanti usahaku ndak berjalan lancar loh. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Aku kalau ndak takut sama Tuhan, nanti pada waktu akhir zaman aku ndak diangkat loh. Bukan seperti itu. Ketakutan bukan yang seperti ketakutan seperti itu. Tetapi makna takut akan Tuhan di sini, di dalam firman Tuhan, itu kita punya rasa hormat, mengasihi Tuhan, segan karena Dia adalah Bapa kita yang di surga, ya, memuji. Itu rasa takut kita, ya, segan, hormat, dan memuji. Bukan ketakutan, aku nanti kalau enggak belajar, aku enggak dapat nilai bagus. Bukan. Tapi apa? Hormat kita. Aku mau belajar terus, kesadaran. Bukan dengan tujuan nilaiku bagus, enggak, biar aku bisa mengerjakan. Seperti ini loh Bapak Ibu Saudara. Kita bisa bedakan ketakutan yang manusiawi dan ketakutan akan Tuhan sebagai anak Tuhan. Itu adalah hormat, mengasihi Tuhan, segan kepada Tuhan, dan memuji Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan, kalau kita takut kepada Tuhan, kita dekat kepada Tuhan, kita akan mendapat berkat. Ya. Kita akan mendapat berkat. Berkat takut akan Tuhan. Ya. Kita akan baca di dalam Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Amsal pasal 22 ayat yang keempat saya akan bacakan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Lihat Bapak Ibu Saudara, lihat ini firman Tuhan. Ya, di dalam Amsal pasal 22 Tuhan katakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Semuanya, ya, kekayaan, kehormatan, kehidupan itu aspek hidup komplit manusia. Semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau mulai sekarang belajar lebih dekat mengenal Tuhan lagi. Lebih takut akan Tuhan. Jangan takut akan dunia ini. Tetapi kita lebih takut kepada Tuhan karena Tuhan memberi ganjaran yang luar biasa kepada kita. Ya. Tuhan akan memberikan kehormatan, kehidupan, kekayaan
kepada kita. Semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, Mazmur 112 ayat 1 sampai 2. Mazmur 112. Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ya. Dikatakan di sini, saya ulang, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Yang kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ini loh Bapak Ibu Saudara, berkat yang akan kita terima sampai keturunan kita, anak cucu kita sampai ke berapapun generasi kita di bawah kita akan perkasa. Artinya apa? Dia akan diberkati, tidak akan berkekurangan, tidak akan lemah. Akan perkasa. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Ya. Kalau sampai saat ini pun, ya, Bapak Ibu Saudara mungkin ada segala sesuatu pergumulan kita belum dijawab oleh Tuhan. Doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Sakit kita belum disembuhkan oleh Tuhan. Jangan putus asa. Jangan lemah. Ya. Di dalam Mazmur 112 ini, Tuhan berjanji, sampai pun generasi berapapun anak cucu kita akan perkasa. Tuhan tahu, jangan putus asa Bapak Ibu Saudara. Berdoa itu tidak instan. Semua ada waktunya. Dan yang memegang waktu itu adalah Tuhan sendiri. Dan yang akan memberikan jawaban itu adalah Tuhan sendiri. Ya. Yang terakhir, Mazmur pasal 31 ayat 20. Mazmur pasal 31 ayat yang ke-20. Ya. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Saya ulang, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Bapak Ibu Saudara, kebaikan berkat Tuhan itu disimpan. Untuk siapa? Untuk kita. Seperti tadi saya katakan, jangan putus asa. Semua Tuhan itu sudah punya, disimpan. Ya. Dikatakan di sini, kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Ya. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang kau simpan. Ini loh Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu iya dan amin. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita baca firman. Baca firman, baca firman. Baca Alkitab, ya. Semua disimpan oleh Tuhan. Dan akan diberikan pada waktunya untuk kita. Pergumulan saya, pergumulan Ibu Gembala, pergumulan Ibu Mega, Bapak Yosis, Bapak Uji, Mas Dana, beda. Tetapi pergumulan kita masing-masing, Tuhan sudah punya jawabannya. Seumpamanya ini tangan Tuhan, semua jawaban itu di sini loh Bapak Ibu Saudara. Berkat itu juga di sini di tangan Tuhan. Dan yang mempunyai kuasa untuk memberikan pada waktu tepat, pada waktunya, itu adalah Tuhan sendiri.
Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan adalah apa? Yang diinginkan hanya satu, takut akan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar lewat firman ini. Ya. Ada seorang, gini ya, seorang karyawan. Karyawan ini dia lembur, terus pulangnya itu malam, 8:30 lebih itu ya. Terus ini kisah nyata ya Bapak Ibu Saudara. Lalu berarti sudah sepi, kantor itu sepi, tidak ada siapa-siapa, cuma karyawan satu ini. Dia merasa begitu, karyawan itu, si A itu. Nah pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, hatinya goyah. Hatinya goyah karena dia ngambilin barang-barang dimasukkan tas. Berarti apa? Dia mencuri inventaris kantor. Ya, beberapa diambil, dimasukkan ke tas. Dia merasa aku ngambil, enggak ada yang tahu. Karena yang lembur cuma aku tok. Dia merasa begitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi alangkah terkejutnya dia. Pada waktu ada temannya berdiri. Ya. Berdiri, dia itu enggak ngeh. Dikirain dia sendiri yang lembur. Dan temannya itu tahu dia ngambilin barang-barang. Temannya itu negur temannya yang mencuri ini tadi. Kok kamu ambil barang-barang kantor? Kok kayak berani ya kan? Buat apa Bu ambil? Nah pada waktu itu dia kaget. Waduh, ada yang lihat temannya. Dia balik, terus dibalik ke Bapak Ibu Saudara, diambilin, dibalikkan pada tempatnya masing-masing. Terus Bapak Ibu Saudara, dia ngomong gini, temennya ngomong gini, kok mbok balik ke meneh, orang sida mbok jipuk, bilang gitu kan. Dia jawab gini, iya, tak kembalikan, tak pikir enggak ada yang tahu. Ya. Kalau Tuhan tahu, Tuhan enggak akan ngomong ke siapa-siapa. Aku percaya Tuhan tahu, tapi Tuhan enggak kelihatan, dia bilang gitu. Dan Tuhan pun enggak akan cerita kemana-mana. Tapi karena kamu yang tahu, kamu pasti besok cerita kemana-mana. Orang ini, karyawan ini lebih takut kepada temannya yang melihat dia mencuri karena dia akan ngomong ke teman-temannya daripada dia takut kepada Tuhan. Yang tidak kelihatan menurut dia. Jangan salah Bapak Ibu Saudara, jangan seperti cerita ini. Ya. Enggak takut sama Tuhan, karena Tuhan enggak tahu. Jangan berpikir seperti itu. Tuhan itu ada, dimanapun kita berada Tuhan ada. Segala perbuatan kita, dosa kita dicatat. Ya. Dan pada akhirnya penghakiman terakhirlah yang akan menghakimi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan takut akan Tuhan, menjadikan kita pribadi yang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ya. Untuk kita bisa mengasihi, melayani, dan beribadah kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pemain musik WL Singer, silakan maju ke depan. Kita akan pujikan pujian ini. Ku kagum hormat akan Engkau.
kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, ku kagum hormat akan Engkau, akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, Kau Allah Engkau, ku kagum akan Engkau, dan Engkau. Dengan kasih Kristus, nanti Bapak Surya akan berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu yang luar biasa untuk kami Tuhan. Ajari Tuhan untuk kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami, apapun dalam kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau-lah Tuhan yang setia kepada kami Tuhan. Tuhan, berkati Ibu Esther Yanasari yang sudah memberikan firman-Mu, makanan-makanan yang luar biasa untuk rohani kami ini Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati pelayanannya Tuhan, berkati penggembalaannya Tuhan. Tambahkan hikmat-Mu yang luar biasa kepada beliau Tuhan, untuk memimpin gereja ini, untuk membawa kami lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan tanamkan firman-Mu pada pagi hari ini dalam kehidupan kami, dalam hati kami Tuhan, agar kami menjadi jemaat-jemaat yang militan Tuhan, jemaat-jemaat yang tangguh. Amin. Dalam apapun kondisi kami Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Warta Gereja, Minggu 18 Mei 2025. Ya, Selasa sampai Sabtu doa pagi jam 4:30 pagi. Rabu 21 Mei kelompok doa ya di wilayah masing-masing, Betani, Mahanaim, Kanaan jam 6 sore. Sabtu ibadah youth jam 6 sore. Minggu 25 Mei ibadah raya pagi setengah 6 pagi dan sore jam 5 sore disertai dengan persembahan dana rumah Tuhan. Ibadah blessing kit jam 8 pagi. Ibadah EG jam 9 pagi. Jemaat yang berulang tahun untuk minggu ini tanggal 12 Mei Ibu Jikem. Tanggal 17 Mei Saudara Sri Waldian, Aldi ya. Selamat buat Aldi dan Mbah Jikem, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Dan dengan kasih Kristus nanti Bu Gembala akan menutup ibadah dengan doa berkat.
Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Sana bangsa pangit begini. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memimpin ibadah dari awal, pertengahan sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan, Kau segarkan kami, Kau puaskan kami, Kau berikan kami sesuatu yang baru di dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap domba-dombamu yang hadir pada pagi ini. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema. Ajar kami selalu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Hati yang selalu bersyukur kepadamu. Hidup yang selalu mengandalkan Tuhan. Berkati juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian ibadah pada pagi ini. Kami percaya Tuhan, apa yang dia persembahkan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap domba-domba-Mu yang hadir pada pagi ini, apapun yang dia bawa ketika kami mendapat sesuatu pengharapan di dalam Tuhan, kami pulang akan mendapat setiap jawaban-jawaban di dalam setiap hidup kita. Yang lemah Tuhan, Kau berikan kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini. Yang sakit Tuhan, sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selalu ada jalan keluar ketika kita mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-Mu yang berulang tahun minggu ini. Berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, apapun yang menjadi pergumulan dalam hidupnya, Engkaulah yang menjadi sandaran di dalam setiap kehidupan mereka. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya penyertaan perlindungan-Mu ada di dalam setiap perjalanan kami, baik yang datang dari dekat maupun yang jauh. Memagari, melindungi, tibakan kami sampai di rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga dan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika kami menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan, Tuhan memberkati dengan setiap firman-Mu. Dan sebelum kita meninggalkan tempat ini, Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang akan dilimpahkan untuk kehidupan saudara dan saya. Angkat tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan saat pagi ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat rahmat Allah Bapa,
cinta kasih Tuhan Yesus serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari saat pagi ini sampai Maranatha, sehingga diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak-anakmu, dan apapun yang kamu kerjakan lakukan Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan berkat-Mu pada pagi ini. Hanya demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.